Oke, makasih sudah mengingatkan. Jadi satu teorema nggak terikut ya? Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Kalau enggak, kita lihat akibatnya ya. Nah, akibat ini sebenarnya kenapa kadang di beberapa buku akibat ini tidak dibuktikan karena memang apa ya, dia kasus khusus dari teorema di atas gitu. Jadi buktinya jadi ikut gitu ya dari teorema sebelumnya. Jadi sebagian buku mungkin memang tidak memberikan buktinya gitu ya. Atau kadang akibat ini juga otomatis diperoleh dari teorema tersebut gitu ya. Jadi makanya tidak dituliskan gitu. Nah, contoh diberikan akibat ini gitu ya. Tidak diberikan buktinya. Misalkan F-nya kontinu pada interval I, kemudian F-nya punya ekstrim relatif pada titik interior C di I. Maka katanya di sini F itu punya turunan di C, turunan F di titik C itu tidak ada atau di sini sama dengan 0 gitu ya. Jadi F itu turunan di C-nya tidak ada atau F itu turunannya sama dengan 0. Kontinu pada interval I, kemudian maka nah, makanya di sini kita catat ya X sama dengan 0. Nah, ini contohnya ya, contoh yang mengakibatkan dari koreli akibat 622 ini. Kalau F-nya kontinu pada interval I, kemudian F-nya punya ekstrim relatif pada titik interior, pada suatu titik interior C di I gitu ya, maka oke, ini kita lihat contohnya ya. Fx ini kan nilai mutlak diberikan. Mutlak ini kan dia kontinu ya.
fungsi kontinu pada interval min 1, 1. Kemudian, dia punya relatif ekstrim, ya, pada suatu C elemen I, di mana dalam hal ini relatif ekstrimnya untuk fungsi f(x) sama dengan mutlak X di titik mana? Di titik 0 ya. Dalam hal ini tentu minimum ya, apa namanya, minimum relatif. Kan kalau kita gambarkan kan mutlak itu kan mutlak itu kan, nah kayak gini ya, patah ya di sini. Nah, ini diambilnya domainnya dibatasi min 1, 1. Min 1, 1 gitu ya. Nah, di sini kan dia punya minimum relatif ya di 0. Di titik C sama dengan 0, di mana titik C-nya di sini adalah titik interior katanya ya. Nah, tapi di sini dia kontinu nih fungsinya ya, fungsi f-nya kontinu. Tapi di sini katanya turunannya tidak ada ya di 0 gitu. Jadi di akibat ini gitu ya, dia ada 2 kasus sih. Jadi kalau misalkan dia maksimum, jadi dia punya nilai maksimum atau minimum relatif gitu ya, dia bisa jadi turunannya di titik itu sama dengan 0 gitu ya, atau tidak ada gitu ya. Jadi kalau untuk kasus yang tidak ada, itu terjadi patahan dia gitu ya. Tapi kalau yang untuk kasus-kasus sama dengan 0, itu berbentuk lengkungan dia. Jadi kayak semacam parabola gitu ya. Nah, parabola gini. Jadi dia, tapi dengan syarat di sini apa? Jadi ini akibatnya dia, akibat yang di atas, f-nya kontinu pada interval I. Itu tambahan dari yang sebelumnya tidak diberikan f-nya harus kontinu ya. Dia harus punya relatif ekstrim aja gitu ya. Tapi sebenarnya juga udah masuk kontinu di sini ya. Tapi, oh ini dia punya turunan di C-nya ada, kemudian f aksen C-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan, jadi gini ya, jika f aksen C-nya ada ya, jika f aksen C-nya ada, maka haruslah f aksen C-nya sama dengan 0 gitu. Nah, kalau misalkan f aksen C-nya tidak ada, ini kan P maka Q nih ya. Jadi akibat tadi itu otomatis dari sini. Ini kan P maka Q ya. P-nya adalah jika turunannya di titik turunan f di titik C ada, maka f aksen C-nya sama dengan 0. Nah, kalau turunannya tidak ada, otomatis dia benar juga ya. Jadi kalau misalnya P-nya salah gitu ya, apapun kesimpulannya baik benar maupun salah, itu nilai nilai implikasi ini terus benar gitu. Makanya tadi akibat tadi itu mengatakan ya, jadi kalau kalau dia tidak, jadi ada 2 kasus di sini. Yang pertama F-nya itu tidak ada atau sama dengan 0. Jadi kalau dia ada, berarti dia harus sama dengan 0 gitu ya. Jadi otomatis langsung diperoleh dari teorema di sebelumnya gitu ya, dari logika implikasi gitu. Nah, itu yang diberikan di contoh ini ya, contoh nilai mutlak. Dia punya minimum relatif di 0, tapi dia tidak punya turunan ya, tidak punya turunan. Nah, kalau turunannya ada, fungsi itu punya turunan di C, maka haruslah sama dengan 0 gitu. Jadi dia semacam puncak atau lembah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada teorema Rolle. Ini katanya di sini apa nih? Ini sifat, jadi ini sifat aja ya, tentang apa gitu. Misalkan F itu kontinu pada interval tutup. Ya, ini harus pada interval tutup ya, dia isyaratkan. Sedemikian sehingga turunan F ada di setiap titik pada interval bukanya. Ya, jadi kalau saya punya tadi F-nya, jadi syarat kekontinuannya pada interval tutup, tapi syarat punya turunannya boleh hanya di interval bukanya saja gitu ya. Tapi dengan syarat lainnya adalah F. Jadi fungsi itu di titik A dan B-nya, titik ujungnya itu sama dengan 0. Maka katanya ada sekurang-kurangnya titik C di interval buka AB, di titik dalamnya ya, sehingga F aksen C sama dengan 0.
Kira-kira gimana itu bentuk kasusnya teorema ini? F-nya harus kontinu pada interval tutup, gitu ya. Jadi dia harus kontinu pada interval tutup A, B gitu. Dan turunannya harus ada di setiap titik dalam dari interval tutup AB ini. Ya, itu maknanya ya. Kemudian FA sama dengan FB sama dengan 0. Jadi kalau saya gambarkan ya, salah satu contohnya itu adalah mungkin fungsi parabola ya. Nah, seperti ini. Jadi titik ujungnya itu harus 0 gitu ya, dan itu harus sama. Mudo bale sampai 10 mudo lek ambil kan nikah. Ya, FA sama dengan FB sama dengan 0 katanya. Sebut curiga kayaknya. Ini kali komisar. Yo gak was-wasan nih waktu mamanya ndak sama nih majar menicet sama tuh mana kecil sama kami kan nih. Bisa di-mute enggak? Sama apa tuh kan? Gendut apa tuh? Hah? Gendut. Mas sama nih di kata apa? Di kalau ketika di kampus mah kadang ini sampai dapat jadi gitu kan. Apa berarti bisa di-mute suaranya. apa tuh? Nah, itu ketika wanita tahunya tuh lu nikah tuh ketika semester barat ya. Apa tuh nikah video kan. Mulai agak-agak apa ya? Saya nggak mewajibkan hadir ya. Jadi kalau tidak hadir juga tidak apa-apa gitu. Dibandingkan tidak menyimak gitu. Jadi udah buang-buang kuota, kemudian tidak menyimak gitu. Jadi kalau misalkan ya kalau saya mau juga saya mewajibkan membuka kamera juga bisa saja seperti itu. Tapi buat apa gitu ya? Buat apa harus memaksa gitu kan? Yang jelas nanti kan intinya kan nanti saya memberikan semaksimal mungkin gitu ya. Intinya nanti juga mahasiswanya bisa memahami semaksimal mungkin, entah bagaimana caranya gitu ya. Jadi walaupun ya saya memberikan ini ya, walaupun tidak ada yang menyimak ya sudah, itu tanggung jawab kalian masing-masing gitu ya. Jadi mana tahu kan ini direkam ya, jadi mungkin bermanfaat juga bagi yang lain gitu nantinya. Oke ya, kita lanjutkan. Katanya di sini, maka ada sekurang-kurangnya titik C di AB, sehingga F aksen C sama dengan 0. Jadi di sini dia mengatakan kalau misalkan, jadi ini terkait apa tadi ya, ya kita lihat ya kalau misalkan bentuknya seperti ini, jadi titik ujungnya itu harus sama dan harus sama dengan 0 gitu ya. Dan dia harus fungsi yang kontinu pada interval itu gitu ya. Jadi tidak pernah putus dia fungsinya. Kemudian katanya di sini minimal ada satu titik gitu ya di dalam ini, yang mana garis singgungnya di titik itu harus datar gitu ya, harus sama dengan 0. Ini teorema Rule itu mengatakan seperti itu gitu ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini kelihatan ya kalau dia punya satu titik, dalam hal ini 0, di mana garis atau turunannya di titik 0 itu sama dengan 0. Kasus lainnya apalagi? Mungkin nggak kasusnya seperti ini? Nah, ini garis ini aja gitu. Nah, ini AB. Nah, fungsinya adalah garis ini. Garis antara A dan B nih. Itu kan masih memenuhi ini ya, misalkan F-nya kontinu, ini F-nya kontinu pada interval tutup AB. Kemudian turunannya ada, ini turunannya ada ya, di setiap titik di AB. Dan FA sama dengan FB sama dengan 0. Maka katanya di sini terdapat sekurang-kurangnya 1 C, sehingga F aksen C sama dengan 0. Nah, untuk kasus ini bisa ya. Tapi C-nya di sini nggak hanya 1 ya, tapi semua titik yang berada di dalam A, B itu merupakan turunannya di titik itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi kelihatan ya,
Kalau fungsi konstan ini kan fungsi Y sama dengan 0 nih. Itu adalah fungsi yang memenuhi teorema Rules juga. Jadi minimal sekurang-kurangnya ada satu ya yang berbentuk puncak ini gitu ya, atau mungkin bisa juga yang ada beberapa puncak gitu ya. Nah, kalau untuk kasus ini juga memenuhi. Jadi dia ini ada 2 nih, ada 2. Bukan 2 lagi ya, 3 ya. Jadi kalau saya punya kasus yang seperti ini, dia juga memenuhi. Jadi minimal terdapat sekurang-kurangnya 1 titik ya. Jadi kalau 1 tuh khusus untuk 1 lembah seperti ini saja gitu ya. Jadi kalau sudah ada gelombang di dalamnya, pasti dia mempunyai beberapa apa namanya ini, kalau kita bicara C di sini itu sebenarnya adalah titik stasioner sebenarnya ya, C ini. Jadi sekurang-kurangnya ada 1 titik stasioner untuk fungsi yang seperti ini, di teorema itu mengatakan seperti itu. Nah, untuk kasus yang seperti ini semua titiknya adalah titik stasioner, jadi dia juga memenuhi ya. Nah, buktinya nanti bisa dipelajari ya. Kayaknya juga ini tidak terlalu ini signifikan dipakai juga. Ya, nanti terkait supremum, infimum juga ya. Nah, ini contohnya ya teorema Rules tadi yang saya bilang. Jadi A dan B tutup ya. Jadi minimal 1 ya, sekurang-kurangnya 1 gitu ya. Sekurang-kurangnya ada 1 titik di C, di AB, C gitu ya, sehingga turunannya di titik C itu sama dengan 0. Ini kalau untuk kasus yang seperti ini fungsinya ada 2 ya. Di sini 1 lagi C-nya. Nah, di sini kan juga turunannya F aksen, misalkan ini adalah D gitu ya, F aksen D-nya juga sama dengan 0 gitu. Jadi teoremanya itu mengatakan, jadi kalau saya punya fungsi yang titik ujungnya dipetakan ke 0 dan itu sama gitu ya, maka minimal dia punya 1 titik stasioner. Sekurang-kurangnya 1 titik stasioner ya. Tentu kalau misalkan saya punya kasus yang kenapa ini harus dipetakan, karena kalau misalkan kasusnya tidak ada syarat FA sama dengan FB sama dengan 0, misalkan ya, kita punya tadi ini A, ini B. Nah, itu kan kasusnya bisa jadi seperti ini nih. Ya. Nah, ini kan untuk kasus yang seperti ini, ya tentu dia tidak menjamin lagi teorema tadi kan, karena kenapa? Karena siapa yang menjamin ada 1 titik stasioner di sini? Bisa jadi di ujung ini kan tidak tahu ya kita ya, apakah titik yang di sini nih turunannya 0, kan bisa jadi dia juga seperti ini lagi di ujung gitu ya, atau yang ini ke atas lagi gitu kan, nggak tahu. Jadi makanya syaratnya adalah yang penting di sini yang harus digarisbawahi kalau FA-nya sama dengan FB gitu ya, sama dengan 0. Nah, jadi kalau ini kan FA-nya ini ya, FB-nya juga yang ini. Nah, itu teorema Rules. Nah, sekarang kita masuk ke teorema nilai rata-rata. Jadi, 2 teorema di atas itu kita pakai untuk membuktikan teorema nilai rata-rata. Ya, kita lanjut. Kita lihat teorema nilai rata-rata ini. Misalkan F-nya kontinu pada interval tutup AB. Dan F-nya punya turunan pada interval AB. Ya, jadi ini premis umumnya masih sama ya. Kekontinuannya pada interval tutup. Kemudian turunannya itu hanya pada interval buka AB gitu ya. Jadi titik ujungnya nggak perlu terdefinisi punya turunan di situ. Maka ada 1 titik sekurang-kurangnya di C di AB sehingga FB kurang FA sama dengan, jadi kalau ini lebih umum nih. Kalau tadi kan katanya ada 1 titik yang turunannya 0 ya. Kalau di sini ada 1 titik di C, di AB gitu, di mana titik itu adalah titik rata-ratanya. Jadi turunannya di sini F aksen C, itu adalah rata-rata fungsinya gitu ya. FB dikurang FA
per B dikurang A. Ini kan nilai rata-rata ini. FB itu kan kalau saya tulis ya FB dengan FA itu kan itu, apa namanya tuh, jarak maksimum maksimum antara titik ujungnya gitu ya. Jadi jarak antara nilai FB dengan FA dibagi dengan panjang dari banyak. Jadi kan kalau ini dilihat ya, kalau ini kan datanya kontinu nih. Kalau datanya discrete kan tadi kita jumlahkan lah semuanya ya, FA1, FA2, FA3 ditambah kan. Nah, dibagi dengan banyak data. Nah, ini karena dia datanya adalah kontinu ya, berbentuk garis bilangan gitu ya, bukan discrete satu-satu dapat dicacah, maka ini adalah nilai rata-rata ya. Jadi nilai F dibagi dengan B kurang A gitu. Delta F dibagi dengan banyaknya datanya B kurang A. Ya, ini titik ujungnya. Nah, jadi teorema rata-rata ini sebenarnya kalau tadi di teorema rule tadi dia hanya bilang ada sekurang-kurangnya satu titik yang membuat turunannya di titik itu 0. Nah, kalau di teorema rata-rata dia mengatakan minimal ada satu titik di mana turunannya di titik itu adalah rata-rata fungsi itu gitu. Nah, itu ya yang diberikan di teorema ini gitu. Nah, kita lihat ilustrasinya dulu ya. Jadi tadi kan kalau di rule kan tadi syaratnya A dan B-nya harus didefinisikan di titik 0 ya. FA dengan FB-nya harus sama dengan 0. Kalau di teorema nilai rata-rata dia tidak perlu itu. Tidak perlu ya. Tapi katanya di sini ya, jadi syaratnya harus kontinu dan punya turunan dulu. Maka katanya minimal untuk kasus ini ya, ini adalah interval tutup A, B. Ya, fungsinya diberikan bentuk yang seperti ini gitu. Nah, katanya minimal sekurang-kurangnya ada satu titik di dalam interval bukanya AB ini, titik dalam gitu ya, titik dalam. Tentu tidak mungkin sama dengan titik ujungnya C gitu ya, misalkan di sini, di mana C ini turunannya di titik C, turunan yang titik C itu kan garis singgung fungsi ini. Nah, ini kan garis miring ini adalah F aksen C, ya. Jadi garis singgung F aksen C itu adalah kemiringan garis singgung, ini persamaan garis ya, tentu saja ini persamaan garis, tapi gradiennya, jadi ini adalah gradiennya, M-nya sama dengan F aksen C gitu ya. Jadi ini adalah persamaan garis singgung di titik C yang gradiennya adalah F aksen C. Ya. Jadi katanya minimal ada satu titik di C di mana turunannya atau kemiringan garis singgung ini, yang kemiringannya apa nih? Itu sama dengan apa kemiringannya? Kemiringannya itu adalah nilai rata-rata fungsi itu gitu. Jadi dalam hal ini kan kemiringan garis ini itu akan sama dengan kemiringan garis yang ini ya. Ini kan paralel nih garisnya. Apa namanya? Sejajar ya, sejajar. Nah, kalau saya ingin mencari kemiringan garis ini, itu akan sama dengan kemiringan garis yang ini nih. Nah, kemiringan garis ini itu kan kemiringan segitiga siku-siku ya. Nah, seru nih kalau belajar analisis dengan geometri seperti ini, makanya namanya analisis geometri karena tidak terlepas dari geometrinya, ada wujudnya semuanya itu gitu ya. Nah, kemiringan ini bisa kita tahu itu dengan menggunakan segitiga siku-siku ini gitu. Berapa kemiringan garisnya? Garis miringnya. Jadi F aksen C ini kan sama dengan kemiringan garis singgung ini ya. Tentu ini adalah jarak selisih ini dibagi dengan selisih ini ya. Ini kan tangen ya. Kalau saya punya ini theta gitu ya. Kemiringan garis miring ini atau sisi miring ini itu kan tangen dari theta ini ya. Jadi ini adalah tangen theta. Kalau tetanya ini. Nah, tangen theta itu adalah apa? Sin theta per cos theta ya. Oke. Sin theta yang mana? Kalau saya punya ini delta Y,
ini adalah delta X, ini adalah R gitu ya, R, maka sin theta itu adalah apa? Sinus sisi di depan per sisi miring ya. Berarti di sini delta Y per R. Cos-nya apa? Sisi di dekat per sisi miring kan? Delta X per R gitu. Sehingga yang sisa adalah delta Y per delta X gitu. Nah, delta Y kan artinya apa di sini? Delta Y itu kan saya punya di sini FB gitu ya. Ini adalah FB. Ini adalah FA. Nah, saya punya di sini FB dikurang FA. Nah, delta X itu juga jarak ini itu dihitung dengan B dikurang A gitu ya. B dikurang A. Jadi minimal ada satu titik. Jadi teorema nilai rata-rata itu mengatakan ada minimal hanya ada satu titik di mana turunan di titik itu sama dengan nilai rata-ratanya gitu. Nilai rata-rata tentu dari ujung ke ujung ya. Dari semua titik yang merupakan domainnya gitu. Kebayang ya. Jadi kalau misalkan apa ya? Abstrak, tapi sebenarnya kita bisa kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu, yang lebih gitu ya, yang lebih kita bisa mencari situasi bisa diselesaikan dengan kasus yang dengan teorema nilai rata-rata ini gitu ya. Apapun itu dimanapun. Jadi kalau misalnya mungkin tidak ya kalau misalkan kebayang-kebayang tapi tidak dikejar ya kita nggak akan nemu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bayangkan bentuk yang seperti ini gitu ya, tidak tidak hanya kasus-kasus yang di buku ini saja yang bisa diselesaikan dengan teorema nilai rata-rata ini gitu. Kita bisa mungkin bekerja menyelesaikan suatu persoalan yang lebih nyata gitu ya kalau kita bisa mendalami makna dari teorema ini gitu. Ya. Jadi minimal katanya ada C sehingga si turunan di titik C itu sama dengan nilai rata-rata fungsinya. Ya, jadi untuk buktinya kita lihat di sini si X itu didefinisikan fungsi ya. Dia misalkan katanya adalah fungsi sederhana yang merupakan jarak antara F dengan fungsi ya jarak antara F dengan fungsi L, FB dan B, FB. Jadi dia buat fungsi si X itu yang ini nih. Si X itu didefinisikan jarak. Jadi ini kita lihat buktinya ya. Dia mendefinisikan suatu fungsi yang mana fungsi itu didefinisikan jarak antara ini fx itu adalah yang fungsi yang lengkung-lengkung ini gitu ya, dengan ini garis miring ini gitu. Garis miring ini adalah yang ini nih. Betul nggak? FA dikurang ini kan persamaan garis singgungnya apa nih? Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Betul ya? Jadi kalau saya punya garis miring ini, jadi dia mengambil garis garis lurus yang menghubungkan FA dengan FB. Ya, FA dengan FB dibuat suatu garis, dicari persamaan garisnya, nah dibentuklah fungsi yang merupakan jarak antara fungsi fx dengan garis fungsi yang tadi, yang dibentuk tadi. Nah, ini kan kalau kita buat persamaan garis kan, saya punya di sini Y1-nya kita misalkan di sini ya, ini adalah X1, Y1, A, FA, berarti Y1-nya adalah FA. Kemudian M-nya itu kemiringan garisnya itu adalah Y2 kurang Y1. Ini gradien ya, X2 kurang X1.
Ya delta Y kurang per delta X tadi sebenarnya, yang ini nih, yang sin per cos tadi kan. Kemudian X1-nya tadi adalah A ya, nah itu persamaannya sama ya. Saya punya, berarti Y persamaan garis ini, Y sama dengan FA, FA-nya pindah ke sini gitu ya, dikurang X2-nya tadi B, kenapa jadi dikurang ini ya? Oh ya, ini kan dikurangnya di min yang di sini dikalikan ke dalam ya. Dikalikan ke dalam tadi. Jadi ini harusnya tambah tadi kan karena saya kurung jadinya harusnya minnya ditarik keluar jadinya. Betul ya. Jadi persamaan garis ini adalah persamaan garis lurus ini. Nah, dibentuk fungsi itu ya. Ini buktinya ya. Nah, kita mau menunjukkan nanti bahwa turunan fungsi ini itu harus sama dengan 0. Ya, jadi untuk mendapatkan bentuk yang seperti ini, itu akan ditunjukkan si X ini, aksen itu ya, itu sama dengan si aksen C itu sama dengan 0. Nah, ini kan sebenarnya tadi adalah teorema rules tadi gitu. Kenapa agar bisa dipakai teorema rules tadi, kan kita mau ini membuat si aksen C-nya sama dengan 0, kita harus butuh di sini syarat bahwa si FA sama dengan FB sama dengan 0. Jadi kita harus tunjukkan bahwa pertama si A dengan si B-nya harus 0 gitu. Ya, agar dia bisa dipakai ya teorema rules tadi gitu. Nah, 0-nya gimana? Betul nggak si A-nya dengan si B-nya sama dengan 0? Kita masukin aja A-nya ya. Kalau saya punya A di sini, iya ya, jadi tujuannya adalah sebenarnya memakai teorema rules tapi mengganti si sumbunya itu, sumbu X dan Y-nya itu menjadi ini. Ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya gitu ya. Jadi dia mendefinisikan garis ini tujuannya adalah agar memakai teorema rules yang membuat si fungsi FA itu sama dengan 0 dan si fungsi FB-nya sama dengan 0 gitu ya. Fungsinya seperti apa nanti? Nah, itulah dibuat si tadi ya. Si tadi. Jadi kebayang ya. Jadi agar teorema rules tadi bisa dipakai harus dibuat suatu fungsi di mana nanti titik ujungnya itu harus sama dengan 0. Jadi dia membuat garis ini sebagai sumbu X gitu ya. Nah, makanya di sini dibuat si A sama dengan si B sama dengan 0 gitu. Jadi si sumbu siapa namanya ini fungsi garis lurus ini itu dibuat sebagai sumbu X gitu ya. Coba saja disubstitusi A di sini. Kalau saya substitusi A, ini jadi A. Ini 0 ya, ini 0 akibatnya suku yang ini 0 jadinya 0 gitu ya. Kalau saya substitusi B, ini jadi FB, kemudian ini jadi B kurang A ya, ini jadi B kurang A, kemudian ini jadi 1 gitu ya. Nah, sisanya adalah FB dikurang FA ditambah dengan FB dikurang FA 0 juga gitu ya. Jadi itu ya serunya ya. Jadi dia membuktikan dari bentuk geometri ini gitu agar teorema rules bisa dipakai, dia harus membuat FA dengan FB itu sama dengan 0. Nah, dia harus membuat sumbu baru di sini. Nah, jadi jarak yang ini nih dibuat si X, di mana nanti si X ini, fungsi yang baru ini itu si A dengan si B-nya harus 0 gitu. Sehingga nanti dari teorema rules tadi katanya ada sekurang-kurangnya satu titik C, sehingga nanti si aksen C-nya sama dengan 0 katanya. Nah, kalau si aksen C-nya 0, tentu dalam hal ini turunan ini 0 gitu ya. Turunan ini 0, berarti kan F aksen C dikurang, yang ini konstan jadinya 0 gitu ya turunannya, yang ini 1, yang sisa ini saja gitu ya. Sehingga saya punya si aksen C dikurang FD kurang FA per B kurang A. Atau dengan kata lain, FC-nya sama dengan, F aksen C-nya sama dengan FB kurang FA per B kurang A. Gitu ya.
Jadi buktinya dari bentuk yang seperti itu saja. Ya, mungkin nggak terlalu perlu saya tuliskan ya, karena idenya kan sudah kelihatan ya. Jadi menuliskan nanti stylenya beda-beda tentu saja gitu ya. Tapi setidaknya idenya terbaca. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Ini masih terkait dengan ini ya. Nah, ini baru nanti. Jadi kita bisa menggunakan turunan ini untuk mendeteksi apakah fungsi itu monoton naik atau monoton turun ya. Yang ini yang di kalkulus sering kita pakai ya. Kalau kita punya F itu naik, maka itu jika dan hanya jika turunannya di titik X itu besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini nanti kita buktikan. Jadi selain mengatakan jadi kalau dia naik gitu ya fungsinya, itu kan kalau menggunakan definisi kan untuk setiap X1 kecil dari X2, maka Fx1 kecil dari Fx2. Itu kan definisi monoton naik sejati ya. Kalau ada sama dengan berarti dia monoton naik saja. Ini kan definisinya, artinya kan kalau saya bandingkan antara dua buah titik, maka nilai fungsinya harus lebih kecil dibandingkan istilahnya gitu. Nah, itu kan dari definisi. Nah, kita bisa menurunkan nanti dari teorema nilai rata-rata ini, kita nanti dapat sifat ini ya. Jadi F naik itu bisa diidentifikasi dengan menggunakan turunan pertamanya. Nah, itu yang sering kita pakai gitu ya. Jadi tidak perlu dengan menggunakan definisi untuk menunjukkannya, karena fungsi yang diberikan cukup rumit gitu ya untuk memeriksa apakah bentuknya seperti ini gitu ya untuk setiap dua titiknya gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jadi banyak ininya ya aplikasinya. Tentu kalau ingin tahu aplikasinya mungkin harusnya di pemodelan bisa di ini juga ya dilihat itu. Tapi kalau fokus di sini kita terkait dengan ini pemberian teorinya aja dulu ya. Nah, kita lihat teorema selanjutnya ya, ada 625. Ini jadi ini sifat-sifat terkait dengan turunan ya, aplikasi turunan, apa saja yang bisa dipakai. Misalkan F-nya kontinu pada interval tutup I, kemudian F-nya punya turunan di interval buka AB. Dan F aksen X sama dengan 0 untuk setiap titik dalamnya. Maka F-nya haruslah konstan. Iya, kebayang ya. Kalau Fx-nya sama dengan 0, itu kan artinya kemiringan garis singgung di setiap titik dalam X di dalam AB itu garisnya kemiringan garis singgungnya 0 semua. Jadi garisnya mendatar semua itu. Nah, itu haruslah fungsi-fungsi konstan yang saya bilang tadi ya. Jadi semua fungsi konstan itu ya tentu ya Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, itu kan garis-garis datar semua itu. 1, 2, 3, itu kan garis datar. Nah, itu kan kemiringan garis singgung semua titiknya 0 gitu ya. Nah, itu teoremanya, sifatnya ya. Nah, untuk bukti untuk menunjukkan F-nya konstan, kita akan tunjukkan Fx-nya sama dengan Fa untuk setiap X elemen I. Ya, ini kan konstan ya, Fa. Jadi, kalau saya punya AB gitu ya, ini ada A, B, maka tentu misalkan Fx-nya sama dengan Fa gitu ya. Jadi, untuk setiap X yang ada di A, B ini, ya adalah konstan gitu ya. Atau bisa juga Fx-nya sama dengan Fb juga nggak masalah gitu ya. Ya misalkan Fa gitu ya. Kemudian jika X-nya elemen I,
X-nya elemen I, tentu X-nya besar dari A ya, karena A-nya di sini adalah titik ujung sebelah kiri gitu ya. Jadi kalau saya punya X-nya anggota dari interval tutup ini, gitu, interval buka ini gitu ya, maka tentu X-nya berada di sebelah kanan A, karena A itu adalah titik paling kiri gitu ya. Nah, akibatnya dengan menggunakan teorema nilai rata-rata, dipenuhi ya, F-nya kontinu pada interval tutup, kemudian F-nya punya turunan pada interval buka, kemudian teorema nilai rata-rata tadi mengatakan apa lagi? Premisnya. Punya turunan, kemudian maka katanya ada satu titik yang merupakan turunannya di titik itu sama dengan nilai rata-ratanya. Nah, karena ini memenuhi premis teorema nilai rata-rata gitu ya. Betul ya. C. Bentar ya. Ya, jadi untuk menunjukkan fx sama dengan fa gitu ya. Berarti kan kita harus menunjukkan di sini fx-nya dikurang fa itu harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, artinya apa di sini? Jarak antara x dengan a itu kita harus tunjukkan 0 gitu ya. Jadi setiap x yang ada di i ini dengan fa, misalkan fa-nya di sini gitu ya, maka jarak antara setiap fx-nya itu harus 0 gitu. Akan sama dengan dirinya sendiri. Jadi untuk menunjukkan dia konstan itu kan, ya saya harus tunjukkan bahwa ini FA tentu dia nggak punya, ini kalau ini kan ada jarak nih. Nah ini kan untuk setiap X ya, untuk setiap X di I gitu. Nah ini kan punya jarak ini udah jelas jaraknya tak 0. Nah kita harus tunjukkan bahwa jarak antara FA dengan setiap X di sini harus 0. Artinya dia berhimpit gitu dengan sumbu X. Nah, tentu kalau A-nya adalah titik ujung sebelah kiri, maka X-nya besar dari A. Sehingga kita bisa buat di sini interval tutupnya dari A sampai X ya. X-nya bergerak gitu di I. Nah, kalau dari teorema nilai rata-rata, katanya ada titik C di dalam interval AX ini gitu ya. Sehingga Fx, jadi ujungnya X gitu ya. Fx dikurang Fa itu sama dengan F aksen C kali X kurang A. Dari teorema nilai rata-rata itu ya. Jadi karena titik ujungnya X, maka kita punya di sini B tadi diganti dengan X. Kemudian F aksen C-nya 0 diberikan di sini ya. Karena F aksen X-nya sama dengan 0 untuk setiap anggota ini, dan C-nya ada di dalam ini, maka F aksen C-nya juga sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau sama dengan 0, berarti saya punya Fx kurang Fa-nya sama dengan 0. Ini 0 yang sebelah kanannya. Gitu ya. Gitu aja ya buktinya. Jadi sederhana. Kemudian akibatnya, jadi akibat ini sebenarnya langsung diperoleh ya.
Nggak perlu dibuktikan. Jadi F dan G-nya kontinu, maka dan punya turunan di interval tutupnya, maka F aksen X sama dengan G aksen X untuk setiap X. Dan ini berlaku gitu ya, maka haruslah F itu sama dengan fungsi G yang ditambah suatu konstan gitu ya. Jadi kalau turunannya sama kan artinya bukan berarti harus F-nya sama dengan G ya, tapi F itu bisa jadi G ditambah sesuatu konstanta, karena turunan konstanta itu 0 terhadap X gitu ya. Jadi kalau turunannya sama, tidak berarti F-nya harus sama dengan G ya. Jadi F itu sama dengan G ditambah suatu konstan. Konstannya 0 itu adalah salah satu contoh kasus khususnya gitu. Otomatis ya. Jadi kalau saya punya F aksen G dari akibat tadi ya. Jadi kalau saya punya ini kan sebenarnya saya punya F aksen X dikurang G aksen X itu sama dengan 0. Nah, saya tulislah H itu sebagai H aksen itu sebagai F aksen dikurang G aksen X gitu. Nah, sekarang H aksen X-nya sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0 berarti kan bisa pakai teorema tadi gitu. Maka F-nya konstan gitu. Maka di sini H-nya konstan. H-nya itu adalah F dikurang tadi ya. F dikurang G sama dengan C gitu. Berarti H-nya sama dengan C, berarti F kurang G sama dengan C atau F sama dengan G tambah C. Jadi corollary ini diperoleh langsung dari teorema yang di atasnya. Ya, dengan memisalkan fungsi H aksen itu adalah F aksen dikurang G aksen gitu ya. Dan ini jadinya dipakai lagi gitu. Ya, jadi mungkin hari ini cukup sampai di sini dulu. Jadi beberapa sifat terkait dengan turunan ya, ada teorema nilai rata-rata, ada teorema rule tadi ya, ada yang ini gitu ya. Kalau misalkan saya punya fungsi turunannya 0, maka dia haruslah konstan gitu ya. Turunannya di semua titik I itu 0, maka dia haruslah konstan gitu. Kemudian kalau turunannya sama dua buah fungsi, maka fungsi itu harusnya merupakan kelipatan konstan dari fungsi yang lainnya gitu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Jika ada pertanyaan kemudian, saya silakan ditanyakan ya. Halo? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke ya, saya akhiri kuliah hari ini. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.